Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusnul Fitriawati, NIM 2514413.072 dari kelompok 2. Di sini akan menjelaskan tentang program menghitung gaji karyawan. Penjelasan deklarasi fungsi main. Fungsi main merupakan bagian utama dari program C++ yang berfungsi sebagai titik awal eksekusi. Semua perintah yang ditulis di dalam fungsi ini akan dijalankan pertama kali ketika program berjalan. Deklarasi integer main berarti bahwa fungsi utama akan mengembalikan nilai bertipe integer di mana nilai 0 menandakan bahwa program berjalan dengan sukses tanpa kesalahan. Di dalam fungsi main terdapat beberapa variabel yang digunakan untuk menyimpan data seperti string nama, untuk menyimpan nama karyawan, integer golongan jam kerja untuk menampung golongan kerja dan jumlah jam kerja, double gaji pokok, uang lembur untuk menyimpan nilai gaji pokok dan uang lembur, long integer gaji total untuk menampung hasil akhir total gaji. Dan untuk ini ada masukan nama Anda yang akan tampil nanti ketika di run. Untuk penjelasan selanjutnya akan menjelaskan tentang menghitung pendapatan parkir, di mana input IOStream digunakan untuk library input dan output terminal pada program ini. Untuk include string digunakan untuk library variabel tipe data string, sedangkan using name std dalam C++ adalah deklarasi yang memberitahu compiler untuk menggunakan semua nama seperti Jin, Chot, handle, vektor dari namespace standar std secara langsung tanpa perlu menuliskan std. Ini menyederhanakan kode dengan menghilangkan kebutuhan untuk mengulang prefix std dan membuatnya lebih ringkas. Deklarasi integer main berarti bahwa fungsi utama akan mengembalikan nilai bertipe integer di mana nilai 0 menandakan bahwa program berjalan dengan sukses tanpa kesalahan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Haska Destama. Terima kasih. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Haska Destama dengan nomor induk mahasiswa 25104410076. Nah, sini saya akan melanjutkan penjelasan dari program kami tentang menghitung gaji karyawan. Jadi kita menggunakan percabangan dengan tipe data if, else, if, dan juga else. Nah, untuk masukkan golongan Anda, golongan ada 3. Golongan 1 yaitu gaji pokok 25.000, untuk golongan kedua yaitu gaji pokok 35.000, dan juga gaji golongan ketiga yaitu 50.000. Untuk else-nya kita isikan untuk menampilkan golongan tidak valid. Jadi di if ini kita masukkan di golongan 1. Untuk else if kita masukkan golongan 2. Else if selanjutnya di golongan ketiga. Untuk else-nya kita masukkan golongan tidak valid, seperti itu. Oke, di program kedua ini yaitu menghitung pendapatan parkir. Jadi deklarasi variabelnya yaitu motor, mobil, jam masuk, dan jam keluar. Motor dan mobil nantinya akan menyimpan jumlah kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Untuk jam masuk, jam keluar nantinya untuk menyimpan jam berapa masuknya dan juga jam berapa untuk keluarnya. Di variabel untuk total pendapatan menggunakan double karena nantinya mungkin hasilnya bisa berupa desimal. Untuk masukkan data inputan, code untuk menampilkan masukkan jumlah motor, dan jinnya adalah inputnya adalah motor yang nanti akan tersimpan di deklarasi variabel motor.
untuk mobil juga sama, nanti akan tersimpan di variabel deklarasi variabel mobil dan seterusnya. Mungkin penjelasannya hanya itu, nanti akan dilanjut di penjelasan yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Haska atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Happy dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan soal UAS nomor 1 terkait masukan jam kerja dan cara perhitungan uang lembur. Pada konsol muncul pesan masukkan jam kerja Anda per minggu. Kemudian user menginputkan jumlah jam kerjanya yang akan disimpan pada variabel jam kerja. Untuk selanjutnya, perhitungan uang lembur, ini ada dua kondisi, yaitu uang lembur akan diberikan pada karyawan jika karyawan bekerja lebih dari 48 jam. Jika karyawan bekerja kurang dari sama dengan 48 jam, maka tidak akan diberikan uang lembur. Dikarenakan pada program di atas belum dideklarasikan variabel jam lembur, maka di sini kita deklarasikan dulu variabel jam lembur dengan tipe data integer. Variabel jam lembur ini dihitung dari jam kerja dikurangi dengan 48 jam. Kemudian setelah muncul nilai jam lembur, maka kita hitung uang lemburnya dengan cara jam lembur dikalikan 10.000. Untuk selanjutnya, untuk soal nomor 2, di sini saya akan menjelaskan terkait pengecekan inputan user terhadap jam masuk dan jam keluar serta perhitungan lamanya parkir. Di sini saya akan mengecek inputan user untuk jam masuk dan jam keluarnya. Jika jam masuk yang diinputkan user kurang dari 0 atau jam masuk yang diinputkan user lebih dari 23 atau jam keluar yang diinputkan user kurang dari 0 atau jam keluar yang diinputkan user lebih dari 23, maka pada konsol akan muncul pesan jam masuk atau jam keluar Anda tidak valid. Kemudian return 1 ini akan menghentikan program, yang artinya nilai 1 ini bahwa program masih ada kesalahan. Jika inputan user pada jam masuk atau jam keluar sudah benar, maka bisa masuk ke kondisi selanjutnya. Kemudian kita hitung lamanya parkir. Karena di atas belum dideklarasikan variabel jam parkir, maka di sini kita deklarasikan dulu variabel jam parkir dengan tipe data integer. Jika jam keluar lebih besar atau sama dengan jam masuk, artinya orang parkir tersebut dilakukan di hari yang sama, maka kita hitung jam parkirnya adalah jam keluar dikurangi dengan jam masuk. Jika orang yang parkir melewati hari atau sudah besoknya melewati tengah malam, maka kita hitung jam parkirnya adalah 24 dikurangi jam masuk ditambahkan jam keluar. Untuk yang kondisi kedua ini, untuk menentukan bahwa jika orang parkir kurang dari 1 jam, maka kita defaultkan jam parkir adalah 1 jam. Berikut penjelasan dari kami. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Sakti. Terima kasih. Baik, saya di sini akan melanjutkan menjelaskan kode menghitung gaji total dan tampilan hasilnya. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Sakti Maulana Aftah dan nomor induk mahasiswa saya 2510 kos 44 10056. Baik, di sini kita akan menghitung gaji total, yaitu untuk mendapatkan hasil gaji total kita akan mengkalikan gaji pokok dengan jam kerja lalu ditambah uang lembur. Nah,
Dari mana kita mendapatkan gaji pokok? Dari nih, golongan kerja 1, 2, atau 3 seperti itu. Nah, jika kita memilih golongan 3, berarti per 48 jamnya kita mendapatkan uang 50.000 begitu. Nah, lalu jam kerja kita ditempuh selama kita menjalankan kerja. Nah, uang lembur didapatkan dari 48 jam selebihnya itu atau di atasnya ya teman-teman. Jadi semisal kita bekerja selama 50 jam, nah disitu akan muncul uang lemburnya. Nah, uang lembur itu sebanyak 10.000. Jadi untuk mendapatkannya per jamnya itu dihitung. Jadi 48 jam itu kan gaji pokok 50.000. Nah, jika kita bekerja 50 jam berarti kita mendapatkan uang 70.000 seperti itu. Nah, lalu untuk menampilkan hasil di sini kita menampilkan total gaji, lalu nama kita, jam kerja per minggu, lalu kita akan mendapatkan hasil gaji total. Begitu. Di sini saya akan melanjutkan program dalam menghitung pendapatan parkir. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Muhammad Sakti Maulana Aftah. Nomor induk mahasiswa saya 2510 44 10 056. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian total pendapatan dan tampilan hasil akhir. Nah, untuk pertama-tama kita akan menjelaskan hitung total pendapatan. Nah, di sini kita menggunakan integer atau INT. Nah, kenapa kita menggunakan INT atau integer? Nah, karena data yang kita ambil yaitu berupa bilangan bulat atau rupiah. Nah, begitu. Jadi kita menggunakan integer, lebih simpel. Nah, lalu kita melonjak ke rumus perhitungan sini. Nah, kita menggunakan rumus total pendapatan sama dengan dalam kurung motor dikalikan 2000 dikalikan jam parkir kurung tutup ditambah kurung buka mobil dikali 5000 dikali jam parkir kurung tutup lagi. Nah, di sini kita kan mencari total pendapatan. Nah, untuk menghitungnya kita mengambil motor yaitu kendaraan dikalikan tarifnya yaitu sebesar 2000 dikalikan durasi parkir dalam jam, yaitu seberapa lama kendaraan tersebut diparkirkan. Nah, untuk per jamnya yaitu dikenakan tarif 2000 begitu. Nah, jadi untuk perhitungannya kita menggunakan motor dikalikan tarifnya dikalikan jamnya. Nah, nanti di situ ketemulah hasilnya, lalu ditambah ini, lalu dikurung tutup, lalu ditambah ini
untuk mobil. Itu sama seperti dengan motor tadi. Gitu. Nah, lalu sudah ketemu kedua kendaraan ini, seberapa lama dia parkir di situ dan seberapa banyak mobil dan motor, itu akan diambil hasilnya di situ, di kedua kurung itu jadikan satu. Nah, lalu kedua hasil itu dijumlahkan, jadilah total pendapatan. Nah, begitu. Jadi seperti itulah simpelnya ya teman-teman. Nah, lalu yang kedua kita akan menjelaskan tampilan hasil akhir. Nah, seperti biasa kita menggunakan caut, siripkan ke kiri 2 itu. Total pendapatan parkir titik 2 FP, total pendapatan parkir, lalu jam parkir. Nah, untuk total pendapatan itu tadi didapatkan di sini di rumus perhitungan yang sebelumnya. Nah, lalu ketemu hasilnya tadi. Nah, lalu di outputkan di sini, ditampilkan di sini beserta durasi parkir kedua kendaraan tersebut. Begitulah. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Deni Rawanto dengan NIM 2510441057. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang hasil output akhir dan juga kesimpulan dari tugas UAS mata kuliah pemrograman dasar kelompok 2. Oke, jadi di sini untuk tugas UAS akan dibagi menjadi 2 program. Yang pertama yaitu program penghitung gaji karyawan, dan yang kedua adalah program penghitung pendapatan loket parkir. Kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Kita mulai dari program yang pertama, yaitu aplikasi penghitung gaji karyawan. Pertama-tama kita langsung jalankan saja seperti apa sih programnya. Kita ketikkan dulu. Oke, jadi untuk program yang pertama yaitu aplikasi penghitung gaji karyawan, pertama-tama kita akan diminta untuk menginputkan nama kita. Saya akan inputkan nama saya, contohnya Dani. Kemudian di sini saya akan diminta lagi untuk masukkan golongan. Jadi program ini dirancang atau dibuat untuk menghitung gaji karyawan berdasarkan golongannya. Dibagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama golongan 1 dengan gaji 25.000 per jamnya, kemudian golongan 2 dengan gaji sekitar 35.000 per jamnya, dan yang terakhir golongan 3 50.000 rupiah per jamnya. Jadi pertama kemudian kita akan memilih golongannya. Ya, kita mulai dari golongan yang pertama dulu, golongan yang paling kecil yaitu 25.000 per jamnya. Jadi kemudian setelah kita memilih golongan, kita akan diminta untuk memasukkan jam kerja kita per minggunya. Contoh, jika kita bekerja selama 1 jam per minggu, maka hasil yang kita dapat adalah 25.000 rupiah. Jadi jika kita memasukkan golongan pertama yaitu golongan 1 yang mendapatkan gaji sebesar 25.000 rupiah per jamnya, dan jika kita memasukkan jam kerja per minggunya yaitu 1 yang artinya 1 jam, jadi kita bekerja per minggu dalam seminggu hanya bekerja selama 1 jam, maka gaji total yang akan kita dapatkan adalah 25.000 rupiah. Maaf. Kemudian gimana jika kita bekerja selama 24 jam? Contoh, kita tetap golongan 1, kemudian kita masukkan jam kerjanya per minggunya, saya akan masukkan 24 jam. Maka yang kita dapatkan adalah 600.000 rupiah gaji total kita per minggunya. Nah, di sini di program ini saya didesain agar untuk setiap
karyawan yang bekerja selama lebih dari 48 jam per minggunya, maka akan mendapatkan bonus gaji per jamnya. Tentu saja langsung saja ya kita cobakan di sini. Tugas masukkan dulu. Jadi contoh nama saya Dani, kemudian saya masuk golongan 1. Nah, di sini jika kita bekerja selama 48 jam, artinya 2 hari, maka kita akan mendapatkan gaji sebesar Rp1.200.000. Nah, namun jika kita bekerja selama 50 jam, yang artinya lebih dari 48 jam, akan dihitung sebagai jam lembur. Nah, dihitungnya seperti apa? Jadi akan dihitung untuk maksimal jam kerja normalnya yaitu sebesar 48 jam. Nah, di sini jam lemburnya dihitung jika karyawan bekerja selama lebih dari 48 jam. Jadi jam kerja karyawan dikurangi 48 jam, yang dimana 48 jam adalah total normal kerjanya, dan dikali 10.000, yaitu biaya atau gaji yang didapatkan per jamnya jika menjalankan lembur. Contoh saja, di sini saya masukkan jam kerja per minggunya yaitu 50, artinya kita bekerja selama 50 jam per minggunya. Maka gaji yang akan dapat adalah Rp1.270.000. Nah, perhitungan ini dilakukan dengan kita kan tadi memilih golongan 1, yaitu golongan dengan jumlah gaji Rp25.000 per jamnya, dan kita bekerja selama 50 jam. Artinya di sini kita bekerja melebihi dari batas biasa jam kerjanya yang ditentukan, yaitu 48 jam per karyawan. Itu adalah jam normal kerja. Nah, sementara kita bekerja di sini selama 50 jam, artinya kita melebihi jam kerja biasa. Nah, lebihan jam kerja tersebut akan masuk ke dalam biaya atau gaji lembur. Gimana menghitungnya? Nah, di sini di kode sudah dijelaskan. Nah, untuk menghitung uang lembur di sini dapat dibaca. Tadi juga sudah dijelaskan oleh teman saya. Kita langsung artikan, jika jam kerja lebih dari 48 jam, maka jam lembur akan dihitung. Jam dimana penghitungnya jam kerja dikurangi 48 jam. Jadi artinya 50 jam kerja kita akan dikurangi 48 jam. Nah, hasilnya tersebut akan dihitung sebagai uang lembur jam, sama yang dimana uang lembur tersebut adalah jam lembur kita dikali 10.000. Jadi kita akan coba hitung dimana 50 jam. Nah, kita akan hitung sama-sama apakah benar atau tidak. Jadi kita mulai. Kita bekerja selama 50 jam. Nah, untuk jam normal kerja yaitu 48. Nah, berarti kita telah melaksanakan lembur. Berapa lembur kita? Yaitu 50 jam total kerja kita dikurangi 48 jam total, yaitu jam normal bekerja seorang karyawan. Hasilnya adalah 2. Berarti kita telah lembur selama 2 jam. Nah, 2 ini akan dikali 10.000, yang dimana 10.000 adalah biaya atau gaji yang didapat per jamnya untuk lembur. Artinya kita mendapatkan gaji lembur yaitu total 20.000. Jika kita total, kita bekerja selama 50 jam dikali gaji kita, yaitu kita masuk golongan 1 25.000, hasilnya adalah 1.250.000 ditambah dengan gaji lembur kita tadi yaitu 2 jam per 2 jam dikali 10.000 yaitu 20.000, menghasilkan gaji total yang kita dapat adalah 1.270.000. Nah, sama dengan hasil di sini. Nah, program ini bertujuan untuk menghitung gaji karyawan secara demikian. Oke, jadi sekarang kita akan pindah ke program yang kedua. Di sini program yang kedua adalah program penghitung pendapatan loket parkir. Nah, langsung saja kita coba programnya, kita jalankan.
gas. Oke, nah seperti namanya, program ini adalah program penghitung loket parkir, yang dimana pastinya akan ada kendaraan yang parkir di area parkir tersebut, yang dimana harus dihitung berapa jam atau berapa jumlah kendaraan yang ada di situ, dan nanti akan ditotal dengan sistem ini atau program ini. Berapa sih pendapatan dari parkiran atau area parkir tersebut? Nah, di sini kita akan diminta untuk menginputkan jumlah kendaraan, jenis kendaraan motor. Contoh, di area parkir tersebut ada satu motor, nah kemudian ada juga satu mobil. Kita juga akan pastinya tidak hanya kendaraan motor tapi juga ada kendaraan mobil. Nah, kita diminta untuk menginputkan dua jenis kendaraan tersebut, berapa jumlahnya yang ada di parkiran tersebut. Nah, katakanlah di sini kita buat contoh satu motor dan satu mobil di area parkir tersebut. Kemudian kita akan diminta untuk memasukkan input jam masuk dari mobil dan motor tersebut. Contoh, nah mobil dan motor tersebut masuk ke area parkir jam 10. Nah, pastinya kalau masuk ke area parkir, mobil tersebut kan parkir. Nah, pasti akan keluar dari area parkir. Nah, jam berapa mereka keluar? Katakanlah jam 11. Jadi mobil dan motor masuk ke area parkir dan parkir di sana jam 10, kemudian keluar jam 11. Lanjut. Nah, berikutnya program akan menghitung berapa pendapatan yang didapatkan dari loket parkir tersebut. Nah, di sini ditampilkan total pendapatan parkir Rp 7.000 dalam kurung 1 jam. Nah, ini artinya mobil dan motor tersebut telah parkir di area parkir tersebut selama 1 jam, dan parkir atau area parkir, loket parkir ya, mendapatkan penghasilan sebesar Rp7.000 dari satu motor dan satu mobil yang parkir di area tersebut selama 1 jam. Nah, gimana kalau seumpama motor atau mobil atau kendaraan yang parkir di area parkir tersebut hanya selama 30 menit, yang dimana atau enggak 30 menit, 10 menit atau 5 menit deh. Jadi kurang dari 1 jam, berapa yang harus dibayar atau berapa pendapatan dari total parkiran tersebut. Nah, kita coba contoh, kita enter lagi, kita jalankan lagi programnya. Masukkan motor, sama seperti tadi saya buat satu motor dan juga satu mobil. Nah, sekarang kita di jam masuknya. Jam masuknya jam 10, jam keluarnya juga jam 10. Ya, dimana artinya di sini satu mobil dan satu motor tersebut hanya parkir kurang dari 1 jam di area parkir tersebut. Kita akan lihat berapa penghasilan yang didapat. Nah, di sini tetap dituliskannya 1 jam saja, dengan biaya total atau total pendapatan yaitu Rp7.000. Nah, di sini seumpama gimana kalau parkiran tersebut, contoh kita buat analogi parkiran di area kampus. Nah, otomatis kan ada banyak jumlah motornya. Katakanlah ini parkiran motor kampus Unisba. Nah, contoh kita masukkan jumlah motornya sebesar 20 buah motor, unit motor, maaf. Nah, kemudian untuk mobilnya 0 karena ini area parkir motor. Nah, kemudian jam kita masukkan jam masuknya, jam kuliah, perkuliahan mahasiswa katakanlah mulai jam 7 dan selesai jam 14 atau jam 12. Artinya jam 12 siang. Nah, berapa jam parkir dan berapa pendapatan total yang didapatkan dari loket parkir tersebut atau area parkir kampus tersebut? Hasilnya di sini dilihat total pendapatan parkir rupiah sama dengan Rp200.000 dengan catatan 5 jam. Artinya 20 motor atau 20 unit motor yang telah parkir di area parkir kampus tersebut telah parkir selama 5 jam, dan loket parkir mendapatkan hasil atau pendapatan sebesar Rp200.000. Nah, itu penjelasan dari aplikasi atau program kedua dari tugas UAS mata kuliah pemrograman dasar, program penghitung pendapatan loket parkir dari suatu kampus.
Oke, mungkin sekian penjelasan dari kami untuk proyek atau program ini. Bila ada salah kata maupun perilaku selama kami menjelaskan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata dari saya, perwakilan dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.